Ekonomi Republik Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2%. Presiden pastikan pembiayaan kereta cepat aman. Raja Keraton Solo Pakubuwono XIII tutup usia. Gubernur Riau tiba di gedung KPK usai terkena OTT. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Kilas Pekan hadir kembali menemani Anda dan mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga telah merangkum sejumlah informasi terpenting dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya, Dewi Manik, inilah Kilas Pekan selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan OTT di wilayah Provinsi Riau pada Senin siang. Dari operasi senyap tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 10 orang yang diantaranya merupakan penyelenggara negara serta menyita barang bukti sejumlah uang. Hal tersebut disampaikan langsung juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menyampaikan keterangan persnya di gedung KPK Kuningan, Jakarta pada Senin malam. Dikonfirmasi wartawan seputar OTT yang dilakukan institusinya, Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan penyidikan melakukan operasi tangkap tangan OTT di wilayah Provinsi Riau. Dari operasi senyap tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 10 orang yang diantaranya merupakan penyelenggara negara serta menyita barang bukti sejumlah uang. Kendati demikian, pihak KPK masih belum dapat menyampaikan secara detail siapa saja pihak yang diamankan dan terkait kasusnya. Selain itu, KPK belum mau menyampaikan apakah ada Gubernur Riau dari 10 orang yang terjaring OTT. Budi baru bisa memastikan bahwa ke-10 orang yang diamankan akan dibawa ke gedung KPK Jakarta pada Selasa. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa, nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas?
nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Rencananya penyidikan akan membawa 10 orang yang terjaring OTT pada Selasa siang, dan sedianya KPK akan menggelar konvers untuk mengumumkan status para tersangka dan konstruksi kasus ini. Diketahui sebelumnya bukan kali ini saja Kepala Daerah Riau terjerat kasus oleh KPK, di mana sebelumnya 2 gubernur Riau tersandung korupsi di KPK, diantaranya Anas Mamun dan gubernur sebelumnya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperbaiki aspek keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pelayanan kereta api di Indonesia. Presiden menyoroti pelayanan transportasi massal di wilayah Jabodetabek yang setiap hari digunakan masyarakat umum. Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperbaiki aspek keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pelayanan kereta api di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama KAI Bobi Rashidin usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Lebih lanjut, Bobi mengatakan Prabowo juga menyoroti layanan transportasi massal di wilayah Jabodetabek yang setiap hari digunakan masyarakat umum. Dipastikan bahwa mass transit yang dipakai ini terutama oleh pekerja yang setiap hari bolak-balik ke Jakarta, masyarakat kalangan bawah dan semua kalangan seperti yang saya sampaikan tadi harus aman, nyaman, bersih, dan keselamatan adalah nomor 1. Tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang, terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan fasilitas di stasiun, peningkatan fasilitas operasi yang ada di lintasan, dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada. Selain itu, Prabowo juga memberi perhatian besar terhadap peningkatan fasilitas kereta api. Menurut Bobi, Prabowo menekankan agar setiap aspek pelayanan harus ditingkatkan kualitasnya demi kenyamanan penumpang. Prabowo meminta KAI untuk segera menambah jumlah kereta api agar masyarakat dapat menikmati perjalanan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melaporkan sejumlah capaian strategis sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan itu mencakup program listrik desa, peningkatan produksi minyak, serta upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan sejumlah capaian strategis di sektor energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Bahlil memaparkan perkembangan berbagai program prioritas, mulai dari realisasi listrik desa, peningkatan produksi minyak nasional, hingga langkah menuju kedaulatan energi. Ia juga menyampaikan hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah termasuk Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, yang difokuskan pada percepatan pembangunan listrik desa. Menurut Bahlil, program listrik desa menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada tahun 2030. Selain itu, hingga November 2025, produksi minyak nasional telah melampaui target APBN sebesar 605.000 barel per hari. Capaian ini turut mendorong peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sektor energi, yang kini telah mencapai sekitar 74 hingga 75% dari target 260 triliun rupiah. Lebih lanjut, Bahlil menegaskan optimisme pemerintah dalam mencapai kedaulatan energi. Ia menyampaikan bahwa mulai 2026, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar, seiring dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan Kilang Balikpapan. Seluruh program dan capaian tersebut menurutnya merupakan tindak lanjut langsung dari arahan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kami laporkan kepada Bapak Presiden sesuai arahan Bapak Presiden untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun itu harus realisasi. Yang kedua, tadi kami juga laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan lifting. Alhamdulillah sekarang lifting kita per hari ini dari Januari sampai dengan November itu sudah mencapai 605.000 lebih barel per day. Target APBN kan 605.000 barel. Jadi sekarang sudah melampaui target dari APBN. Kami juga melaporkan tentang PNBP. PNBP kita di 2025
yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan lewat APBN kurang lebih sekitar 260 triliun. Sekarang sudah hampir 80%, 74-75%. Kemudian yang paling penting adalah tentang kedaulatan energi. Tadi kami melaporkan kepada Presiden di 2025-2026 insya Allah kita nggak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan, insya Allah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk kita bisa supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. Respon Pak Presiden gimana tadi? Hah? Respon Pak Presiden gimana Pak? Ya ini kan semuanya perintah Bapak Presiden. Yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik. Kalau semua kita sudah lakukan, ya insya Allah Bapak Presiden pasti juga mengerti dan tahu lah. Pak, nggak impornya itu berarti karena RDMP Pak, bukan karena B50? Ada dua, B50 tapi kita dorong. Jadi kan bisa kita, kalau lebih kita ekspor. Maksudnya dengan RDMP aja udah bisa bikin nggak impor solar? Kita lagi hitung, tapi yang jelas kita targetkan RDMP jadi B50 jadi kita akan oversupply. Ini bulan ini berjalan ya? Belum. RDMP. Oh RDMP ya, RDMP-nya 10 November. 10 November. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, KSSK menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan 3 2025 di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap solid didukung koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Dalam konferensi pers hasil rapat berskala KSSK 4 tahun 2025 di Jakarta pada 3 November 2025, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan 3 2025 meski ketidakpastian global masih tinggi. Rapat tersebut juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan berperan penting menopang pertumbuhan ekonomi. Meski perekonomian global menghadapi tantangan seperti dampak tarif impor Amerika Serikat, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Konsumsi rumah tangga dan investasi di Indonesia tetap terjaga berkat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3%. Didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara beserta penurunan inflasi. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Selain itu, belanja APBN diperkuat melalui program strategis, stimulus, dan insentif untuk sektor prioritas. Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menegaskan KSSK akan terus memperkuat koordinasi antar anggota agar stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang menanggapi perihal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Soeharto. Puan mengatakan pemberian gelar pahlawan tersebut harus dicermati melalui rekam jejak dari masa lalu hingga sekarang. Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang banyak dinanti oleh publik perihal beberapa tokoh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Beberapa tokoh tersebut terdapat nama Presiden kedua Soeharto yang menuai pro dan kontra terhadap pemberian gelar pahlawan nasional. Merespon hal itu,
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses pemberian gelar pahlawan nasional. Namun, dirinya menyebut rekam jejak dinilai penting dalam pemberian gelar pahlawan. Ya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain sebagainya. Namun ya hal itu tentu harus dikaji dengan baik dan cermat. Dari Jakarta, Fahrisal Dafkarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Takeda bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyelenggarakan acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Dan langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dengue di musim hujan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dengue di musim hujan, Takeda bekerjasama dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyelenggarakan acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG memprediksi musim hujan 2025-2026 curah hujan di atas normal di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit demam berdarah (dengue DBD) akibat perkembangbiakan nyamuk. Hingga 19 Oktober 2025, Kemenkes mencatat dalam 7 tahun terakhir atau 2018 hingga 2024, anak-anak kelompok usia 5 hingga 14 tahun sebagai korban kematian tertinggi di Indonesia atau mencapai 41%. Hal ini juga terungkap dalam acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan pasien rawat inap akibat DBD meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak hanya Indonesia, dunia juga mengalami peningkatan signifikan kasus DBD. Hingga akhir April 2024, lebih dari 7,6 juta kasus telah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kolaborasi semua pihak dibutuhkan untuk pencegahan DBD, yaitu dengan vaksin yang aman bagi kelompok rentan baik tua maupun muda. Dapat untuk data BPJS ya, 166.665 peserta program JKN yang menderita penyakit demam berdarah dengue, dengan 51,79% diderita oleh laki-laki dan 59,2% diderita oleh peserta dengan usia kurang dari 20 tahun. Tadi yang saya sampaikan. Ini Pak, untuk pencegahan ini kan ya Pak? Oh, penting, iya. Ya. Makanya tapi BPJS itu juga ada ini ya, screeningnya ya. Tidak harus nunggu ulang tahun ya. Jadi iya, setiap ini Anda bisa screening. Itu masyarakat pada nggak tahu. Jadi kita dengan promosi prevensi perubahan perilaku, pembersihan tempat yang kecembung air untuk breeding nyamuk itu, wah apalagi ada safety tadi, kita senang sekali karena klaim ke BPJS akan turun. Yeah. So Takeda is committed to being a long-term partner in reducing the burden of dengue in Indonesia. Dengue is one of the biggest global health threats, and one of the countries that's most impacted by dengue is Indonesia. I think Indonesia is a leader in dengue prevention at central government, regional government, medical societies, communities, and the private sector. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia masih menyumbang sekitar 66% kematian akibat DBD di Asia tahun 2024, sekaligus menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan Asia pada 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, yang mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changers untuk ekonomi kerakyatan. Dan hal ini disampaikan Menkop dalam konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Probolinggo pada 1 November 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Probolinggo pada 1 November 2025. Dalam kesempatan itu, Menkop mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changer untuk ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut, Menkop menyampaikan bahwa KDKMP ialah badan usaha milik rakyat yang dibangun di tingkat paling bawah di desa dan kelurahan agar ekonomi Indonesia tumbuh dari akar rumput bukan hanya dari pusat.
Menko pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Menko pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Selain itu juga sebagai off-taker untuk menampung hasil produk masyarakat desa. Dan juga nanti koperasi desa ini bisa menjadi instrumen yang terbawah, yang bisa menjadi instrumen untuk penyaluran program-program misalkan Bansos, BLT, PKH, dan lain sebagainya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari pimpinan DPR yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat pada Senin siang. Dan sidak dilakukan usai beredarnya kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pabrik ban Michelin. PT Multisrada Arah Sarana Tbk atau produsen ban dengan merek Michelin yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Mendengar kabar itu, pimpinan DPR melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik ban tersebut. Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR, Dasko, mengatakan, hasil pertemuan dengan pihak perusahaan alasan PHK dilakukan untuk efisiensi dan restrukturisasi. Kendati demikian, dirinya meminta agar seluruh proses PHK dihentikan sementara. Pasalnya, perusahaan harus mengacu kepada perjanjian kerjasama dan aturan ketenagakerjaan. Ya, hari ini kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multisrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Nah, oleh karena itu kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan. Tapi karena manajemennya pengambilan keputusannya tidak hadir, karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu, itu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Demikian. Ya, justru karena ada pelanggaran ya kita ke sini itu. Sehingga kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku. Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di PHK, masih dalam proses, sehingga kita minta itu di stop dulu dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, harus kerja seperti biasa. Kalau yang diskorsing kita minta dikembalikan dulu. Dari Cikarang, Jawa Barat, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau SPPG dan penyaluran paket MBG di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan tinjauan ini dilakukan agar fasilitas SPPG tersebut memenuhi standar kebersihan serta penyaluran paket MBG tepat sasaran.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji turun langsung meninjau satuan pelayanan pemenuhan gizi dan menyalurkan bantuan program makan bergizi gratis kepada keluarga penerima di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menariknya dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Wihaji bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengendarai sepeda motor menuju rumah penerima manfaat yang menandai komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan gizi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Dalam tinjauan ini, Wihaji memastikan fasilitas di SPPG tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan operasional. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran program. Harapan saya, satu, tepat sasaran. Yang kedua, memastikan kalau diantar ke ibu hamil, ibu menyusui atau balita yang makan penerima manfaat. Jangan sampai nanti yang makan suaminya. Nah, kira-kira gitu. Karena itu kita evaluasi, kita cek, dan saya pastikan siapapun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, perintah Pak Presiden wajib dikasih MBG selama sudah ada SPPG-nya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau belum, sabar. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi belusukan yang dilakukan Menteri Wihaji ke Tanjung Pinang. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kedepannya tidak ada satupun objek penerima MBG tidak tersentuh. Menteri, kita bersyukur karena Pak Menteri belusukan nih seperti ini ya, sehingga beliau tahu persis, memastikan juga kita menjaga amanah Bapak Presiden bahwa ke depan tentu tidak satupun objek penerima MBG ini tidak tersentuh oleh kita. Kita apresiasi, terima kasih Pak Menteri ya, mudah-mudahan Pak Menteri sehat terus lagi, amin. Bisa belusukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dalam menyiapkan generasi siap kerja lewat program Sekolah Rakyat. Melalui program tersebut, para siswa nantinya akan mempelajari hal-hal yang belum pernah mereka temui di sekolah sebelumnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat tersebut kini juga dikembangkan untuk menciptakan calon tenaga kerja Indonesia dengan membekali siswa melalui keterampilan kerja dan juga pelatihan bahasa asing sejak dini. Dalam materi yang diberikan, nantinya siswa akan dibimbing sesuai dengan minat masing-masing, baik untuk melanjutkan studi maupun langsung bekerja termasuk di luar negeri. Hari ini Kementerian Sosial bersama Kementerian P2MI melakukan penandatanganan MOU yang tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran baik sebelum, ketika penempatan, dan sampai sesudah penempatan. Kami berharap nanti pada waktunya Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran bisa memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak siswa sekolah rakyat lewat informasi, lewat edukasi, lewat modul ajar yang memang dibutuhkan bagi anak-anak kita yang akan bekerja. Sementara itu hingga kini sudah terdapat ratusan titik sekolah rakyat di berbagai daerah dengan ribuan siswa yang akan menjadi angkatan pertama pada 2028. Dari Jakarta, Betari, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau warga yang diungsikan akibat paparan radiasi radioaktif cesium 137 di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga dalam keadaan sehat dan tetap dapat beraktivitas selama penanganan berlangsung. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mendatangi posko pengungsian di Kampung Bunian, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Puluhan warga dipindahkan sementara setelah permukiman mereka masuk dalam zona merah radiasi radioaktif cesium 137 yang terdeteksi di bawah tanah. Didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Serang, Menteri Hanif memastikan kondisi warga dalam keadaan sehat. Menteri juga mengimbau warga untuk segera melaporkan jika terjadi perubahan kondisi kesehatan selama berada di pengungsian.
Saat ini terdapat 12 titik sumber material radioaktif cesium-137 yang telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, 5 titik dinyatakan aman, 5 titik dalam proses sementasi, dan 2 titik dalam tahap pembuatan pagar pengaman. Untuk 22 perusahaan di kawasan industri modern Cikande yang sebelumnya terdampak radiasi, saat ini seluruhnya telah melalui tahap dekontaminasi dan dinyatakan aman. Kita bersama Ibu Bupati memastikan teman-teman kita yang direlokasi sementara dalam keadaan sehat, dan kami sedang mengupayakan bersama tim Satgas untuk segera memberesin dekontaminasi dari 12 titik dari seleknya, maka telah selesai 5 lokasi, kemudian 5 lokasi lagi sedang menunggu di semen, sehingga masih tinggal 2. Yang 2 kita sedang nunggu desain dari Bapeten untuk dipagar, yang satunya sedang dikerjakan. Nah, kami minta batas waktu paling tidak ya sampai akhir November ini selesai, sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Kemudian 22 perusahaan yang terpapar sudah selesai. Kemudian selanjutnya radiation portal monitoring mungkin sampai beberapa minggu ke depan masih kita pasang untuk mengantisipasi kalau masih ada deteksi, tapi sampai hari ini udah nggak ada. Jadi 36.000 unit yang masuk, yang keluar, maka hanya sekitar kurang dari 70 yang 47 yang terdeteksi dan sudah dikontaminasi. Jadi semuanya ditaruh di PMT. Kemudian tim sedang bekerja keras dari Barreskrim Polri untuk melakukan penyelidikan dari sumbernya. Sumbernya diproyeksikan masih dari 2, yaitu importasi scrap dan satunya dari lokal atau domestik. Jadi dua-dua sisi sedang ditangani. Jadi itu perkembangannya. Yang jelas pemerintah sebagai Ketua Satgas, saya sangat mengapresiasi kerja keras Satgas di daerah sampai di pusat yang dengan gercep menangani ini. Mudah-mudahan benar-benar selesai sebelum tahun baru. Proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga lalai hingga terjadi kontaminasi radioaktif saat ini tengah berjalan di Barreskrim Polri. Penanganan radiasi dan pemulihan lingkungan ditargetkan selesai sebelum tahun 2026 agar warga dapat kembali ke rumah secara aman. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang meninjau langsung apel siaga kementeriannya perihal menghadapi musim penghujan yang telah berlangsung hingga ke depannya. Dan adapun kesiapsiagaan ini dilakukan menjelang periode Nataru 2025-2026. Memasuki musim penghujan 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menggelar apel kesiapsiagaan bencana 2025 guna mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi. Menteri PU Dodi Hanggodo menjelaskan apel kali ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan bencana, terutama banjir dan tanah longsor di berbagai daerah di Indonesia. Adapun sebanyak 5.775 alat berat dan 382.044 unit bahan banjiran disiapkan oleh Kementerian PU usai peringatan dini curah hujan tinggi yang disampaikan beberapa kali oleh BMKG. Melalui arahannya, Menteri PU Dodi menekankan 3 pilar kesiapsiagaan Kementerian PU meliputi kesiapsiagaan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu dan teknologi respon cepat, serta pelayanan publik yang humanisme dan berkelanjutan. Selain antisipasi bencana, kesiapsiagaan Kementerian PU pada kali ini sekaligus mempercepat kesiapan infrastruktur jalan tol dan nasional menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara Kementerian PU, kecepatan dan ketepatan itu wajib kita utamakan kalau berbicara masalah tanggap darurat. Karena setiap detik, setiap menit itu kita bicara nyawa manusia, kita bicara harta benda. Jadi makanya nanti akan ada sapa balai dari seluruh Indonesia yang hadir secara kita akan pastikan semua alat berat siap, semua truk siap, semua alat banjiran siap. Kalau kurang segera kita alokasikan di anggaran kita dan segera dibeli. Sehingga manakala memang ada bencana, kita dari Kementerian PU sudah siap dan bisa dideploy
at any time 24/7. Kira-kira gitulah. Ya. Dari Jawa Barat, Max, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Ia memastikan negara akan hadir dan bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek transportasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Usai menjajal KRL di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 4 November 2025, Prabowo meminta PT KAI dan masyarakat agar tidak khawatir. Ia menjelaskan telah mempelajari secara mendalam masalah hutang dan pembiayaan operasional WUS dan meyakini bahwa Indonesia masih mampu menanggung beban tersebut. Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya menghitung untung dan rugi dalam penyediaan transportasi publik. Menurutnya, layanan transportasi umum adalah bentuk kewajiban negara atau public service obligation yang harus terus dijaga. Ia mencontohkan, saat ini pemerintah sudah memberikan subsidi hingga 60% untuk layanan kereta api, agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang terjangkau dan layak. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Proyek kereta cepat WUS yang dimulai pada 2016 dan diresmikan pada 2023 diketahui memiliki hutang sekitar 118 triliun rupiah. Polemik pembiayaan proyek ini masih berlangsung, sementara pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Danantara terus mencari solusi terbaik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa Presiden memastikan negara akan hadir untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk dengan kemungkinan menggunakan dana APBN. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamenpora RI Taufik Hidayat bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional 18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 11 di Jakarta. Pada sambutannya, Wamenpora Taufik mengatakan bahwa ajang Popnas dan Paperpenas ini adalah ajang pembinaan untuk menghasilkan talenta dan atlet-atlet muda untuk tim nasional. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-11 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu 2 November 2025 sore. Popnas 18 tahun ini diikuti atlet pelajar dari 38 provinsi dengan 23 cabang olahraga. Sedangkan Peparpenas 11 mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni para tenis meja, para bulu tangkis, para atletik, dan para renang. Acara ini akan diselenggarakan selama 10 hari terhitung sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025. Pada sambutannya, Wamenpora Taufik mengatakan bahwa ajang Popnas dan Peparpenas ini adalah ajang pembinaan untuk menghasilkan talenta dan atlet-atlet muda untuk tim nasional. Wamenpora Taufik juga menyampaikan penyelenggaraan dua ajang besar ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan sinergi banyak pihak. Mengakhiri sambutannya, Wamenpora Taufik berpesan kepada seluruh atlet yang ikut di ajang ini untuk bertanding sportif, gigih, dan saling berempati satu sama lain. Kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97
Dengan semangat yang gigih, patriotik, dan empati, semangat ini hari ini hidup di antara kita di arena Popnas dan Pepapernas, di mana para pelajar Indonesia berjuang dengan gairah persaudaraan dan sportivitas sejati. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono pada sambutannya mengaku terhormat Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah. Menurutnya, ajang ini bergengsi sebab bakal menjadi batu loncatan bagi atlet belia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Kilas Pekan, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Sinuhun Pakubuwono XIII Sangabehi meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025. Pemakaman Raja Keraton Solo Pakubuwono XIII dilakukan pada 5 November 2025. Jenazah akan dikebumikan di makam Raja Imogiri, Yogyakarta. Raja Keraton Solo Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025. Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII disebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak September 2025. Kabar duka wafatnya Pakubuwono XIII dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya KPA Averi Firman Nur Wahyu Pradoto Ningrat. Ia menyebut Raja Keraton Solo meninggal pada Minggu pagi. Menurut informasi, PB13 sebelum meninggal telah cukup lama alami sakit komplikasi. PB13 dirawat di rumah sakit sejak September lalu. Adik PB13 GKR Wandasari atau Gusti Moeng menyampaikan akan ada prosesi adat terlebih dahulu sebelum jenazah Pakubuwono XIII dibawa ke Imogiri. Semua tata cara upacara pemakaman telah dirapatkan dan dipersiapkan oleh keraton. Jenazah akan dibawa dengan kereta jenazah Raza. Rute ringan-ringan jenazah nantinya akan melalui dalam Keraton Solo, melewati Bangsal Magangan, lalu menuju alun-alun selatan ke arah Ganing ke barat, sampai Simpang 4 Tipes belok kanan ke arah Slamet Riyadi, dan ke barat menuju rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Pemakaman kapan? Pemakaman sudah kita sepakati hari Rabu tanggal 5 kita upacara mulai jam 8 pagi. Itu dan tadi sebetulnya ada kehendak mau ditransitkan dengan kereta dulu di Uryaningratan, tapi sekarang ini sudah pasti kalau kita minta kepada Pak Wali itu di Loji Gandrung. Sebagai informasi, Pakubuwono XIII tutup usia pada Minggu pagi 2 November 2025. Sebelum wafat, Pakubuwono XIII telah menderita sakit komplikasi dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta usai KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dirinya dan 9 orang lainnya di Riau pada Senin malam. Abdul Wahid tiba di KPK pada Selasa pagi dan tampak mengenakan kaos putih lengkap dengan masker serta membawa tas berisi dokumen. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ada 9 orang yang diperiksa dalam kasus OTT Gubernur Riau yang dibagi menjadi 2 kloter pada Selasa pagi dan Selasa siang. Selain pihak-pihak yang diamankan, KPK juga menyita sejumlah uang dan barang bukti dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada Senin malam. Budi mengatakan hingga saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ia pun memastikan pihaknya akan memberikan informasi terbaru terkait operasi senyap yang masih terus dilakukan.
Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Mas, benarkah di antara pihak dan itu ada Gubernur Riau Abdul Wahid? Nanti kita lihat ya, sebentar lagi sampai ke Ampat. Atau berapa orang yang akan dibawa ke Jakarta? Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara semua itu? Di antaranya. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Mas, mungkin bisa disebut nominal uang barang bukti yang diamankan? Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Mata uang asing dan mata uang asing? Dolar, Singapura, Amerika? Nanti, detailnya nanti ya. Mas, jadi Gubernur bisa dikonfirmasi ada di rombongan ini? Kita sambil tunggu, karena sebentar lagi sampai ke Kampat. Oke. Nanti kita update lagi. Oke, terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, alami perundungan dan menjadi korban bullying, siswa kelas 4 SD di Kota Palembang dikurung di dalam masjid. Insiden itu terjadi di Masjid Haya Ala Fahlah di perumahan Gria Intikom, Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Video viral di berbagai media sosial yang memperlihatkan pembebasan anak kecil yang dikurung rekan-rekannya di dalam masjid sempat menjadi sorotan warga, khususnya di Kota Palembang. Selasa 4 November 2025, sejumlah pihak baik dari keluarga korban dan pelaku dimediasi oleh Ketua Rukun Tetangga terkait insiden itu. Saat ditanyai pihak keluarga, korban mengaku selain alami perundungan juga dipukuli oleh rekan-rekannya saat bermain. Nenek korban mengaku tidak terima atas perbuatan sejumlah pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut dan meminta ketua RT setempat memanggil pelaku dan orang tua pelaku untuk dimediasi. Keluarga korban mengatakan, awalnya mereka tidak tahu insiden yang terjadi di hari Minggu 2 November 2025 sore. Namun setelah video pembebasan korban viral di media sosial, mereka baru mengetahui jika korban yang disekap tersebut merupakan anak kandungnya. Pihak keluarga tidak menerima atas insiden perundungan tersebut dan berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara Ketua RT 35 Muhammad Ilham mengatakan, pihaknya sudah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak dan berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Namun untuk keputusan final akan dikembalikan ke pihak keluarga korban dan keluarga pelaku itu sendiri. Kita itu seperti apa, Pak? Ya, jadi jujur kami selaku orang tua kaget karena baru tahu justru ketika sudah viral. Karena itu kejadiannya di Minggu sore, anak saya itu memang diem, nggak ngasih tahu ke orang tua. Yang pasti terkait mengenai hal ini, kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena kasus perundungan seperti ini, apalagi dikurung, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita masih menunggu itikat baik seperti apa. Karena dari pihak Korea juga akan lagi berembuk lah. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Jadi kita selaku ketua RT ini dalam artian RT itu rukun tetangga. Jadi tugas kita cuma mediasi, dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Onadio Leonardo dipindahkan oleh pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP DKI Jakarta Pusat. Dan proses asesmen ini dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Dengan dikawal tim penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, artis Onadio Leonardo dibawa dari Mapolres Metro Jakarta Barat menuju BNNP DKI Jakarta Pusat. Dengan mengenakan hoodie, Onat dibawa petugas menaiki mobil minibus berwarna abu-abu. Setelah sebelumnya Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan, Onat dibawa ke BNNP untuk menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen ini diupayakan petugas atas permintaan pihak keluarga yang bersangkutan. Meski demikian, terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, serta ada atau tidaknya denda yang dikenakan terhadap tersangka, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut lantaran masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Hasil koordinasi kami dengan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Mungkin kondisi Onat Pak sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang warga bernama Aliando Pantolosan, 35 tahun, yang sempat dilaporkan hilang di perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu 1 November 2025. Korban berhasil ditemukan pada pukul 17.50 WIB, sekitar 26,35 mil laut arah barat daya dari lokasi kejadian awal. Upaya pencarian terhadap satu unit longboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban dalam kondisi selamat, termasuk nahkoda longboat bernama Aliando Pantolosan, 35 tahun. Tim SAR gabungan bersama nelayan asal desa Gulilit berhasil menemukan korban pada pukul 17.50 waktu Indonesia Timur, sekitar 26,35 mil laut arah barat daya dari lokasi kejadian awal. Peristiwa ini bermula pada Jumat 31 Oktober lalu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur ketika korban Aliando Pantolosan berangkat menggunakan longboat untuk mengantar 4 orang penyelam menuju perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru. Keesokan harinya pada Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, keempat penyelam mulai melakukan aktivitas di bawah laut, sementara Aliando menunggu di atas longboat. Namun cuaca tiba-tiba memburuk, angin kencang dan kabut tebal membuat korban hilang arah bersama longboat yang dikemudikannya. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, 4 penyelam berhasil dievakuasi oleh nelayan setempat dalam kondisi selamat, namun Aliando sempat dinyatakan hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kilas Pekan kali ini. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berakhir pekan.